Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magiri Lisa, NPM 19140020 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah dan juga kesimpulan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah museologi dosen pengampu Bapak Ulul Azmi Muhammad, SPD, MPD. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Menurut International Council of Museum atau ICOM, museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, memperoleh, merawat, dan menghubungkan serta memamerkan untuk tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan, barang pembuktian manusia dan lingkungannya. Selain itu, museum juga dikatakan sebagai suatu badan yang memiliki tugas dan kegiatan untuk menerbitkan dan memamerkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda yang penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 Pasal 1, museum didefinisikan sebagai lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Museum merupakan sebuah institusi permanen yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan berfungsi untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat pada masa lampau. Selamat siang, perkenalkan nama saya Astemalita Panjangan, MPM 19140014. Saya di sini mempresentasikan pengertian museum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, museum memiliki arti sebagai gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapatkan perhatian umum seperti peninggalan sejarah, ilmu pengetahuan, dan seni. Selain itu, museum juga berarti sebagai tempat penyimpanan barang kuno. Museum juga memiliki arti lain sebagai institusi permanen, reguler, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonversi, meriset, mengkonsumsikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk membutuhkan studi, pendidikan, dan kesenangan. Menurut Aldous A. Allen, museum merupakan sebuah gedung yang di bagian di dalamnya menyimpan sejumlah kumpulan benda untuk kesenangan dan penelitian studi. Menurut Advanced Directors, museum adalah sebuah gedung yang di dalamnya memamerkan benda-benda sebagai gambaran tentang sejarah, seni, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Akan dilanjutkan dengan materi dengan Apit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, NPM 19140022 dari Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah museum. Langsung saja saya mulai. Sejarah museum. Museum berasal dari kata Latin motion, yang artinya adalah kuil untuk 9 dewa Mus, anak-anak dewa Zeus, yang tugas utamanya adalah menghibur. Arti museum dapat dipahami dari kegiatannya. Fungsi museum dari masa ke masa terus mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tetapi pada hakikatnya pengertiannya masih tetap sama. Landasan ilmiah dan kesenian tetap menjauhi arti museum hingga sekarang. Pengertian museum menurut International Council of Museum atau ICOM adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, dan perkembangannya terbuka untuk umum. Memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Barang pembuktian manusia dan lingkungannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995, museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda, bukti hasil budaya manusia, alam, dan lingkungan, guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Berdasarkan PP ini, museum memiliki tugas menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum, benda cagar budaya,
Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian dan sumber informasi benda, budaya, dan alam. Di wilayah Eropa, khususnya Yunani dan Romawi, benih-benih permusiuman lahir akibat adanya perang. Biasanya kerajaan yang menguasai wilayah lain akan membawa banyak rampasan perang. Keadaan yang lebih baik mulai terjadi pada masa Renaissance di abad ke-15. Lahirnya museum juga tidak lepas dari kesenangan kalangan terpelajar dan bangsawan Eropa untuk mengumpulkan benda-benda kuno. Pada saat itu, benda-benda kuno, terlebih yang dianggap indah, aneh, langka, cukup diminati. Apalagi yang berasal dari sebuah zaman dan disebut-sebut dalam Alkitab. Kalangan ini lazim disebut antiquarian. Sifat kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi adalah ciri khas pemikiran orang Eropa, sehingga berbagai ilmu berkembang dengan pesat. Bersama dengan itu, para pedagang barang antik juga mempunyai naluri bisnis. Mereka sering pergi ke berbagai tempat di luar Eropa. Dari sana mereka membawa banyak kisah dan benda dari negara yang mereka kunjungi. Hal ini membawa kesadaran bahwa orang-orang Eropa di luar lingkungannya masih banyak kebudayaan lain. Perkembangan hingga abad ke-18 memperlihatkan minat yang mula-mula terpusat pada sejarah Eropa berkembang lebih luas ke sejarah bangsa-bangsa lain. Akibatnya, kegiatan orang-orang berada dan terpelajar tumpulah benda-benda kuno dalam jumlah besar. Benda-benda tersebut kemudian disimpan dalam sebuah tempat. Mereka saling memperlihatkan koleksi, bahkan cukup sering mengadakan diskusi yang membahas mengenai benda-benda tersebut. Namun museum yang mereka bangun belum terbuka untuk umum. Biasanya mereka hanya mengundang kalangan terbatas saja untuk mengunjunginya. Di Batavia, sejumlah orang Eropa mendirikan Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada 24 April tahun 1778. Berbagai benda arkeologi, etnografi, milik para kolektor dan cendekiawan dikumpulkan di sini, antara lain milik Radermacher dan William van Orsi de Vlienes. Radermacher adalah kolektor humanistik, sementara Orsi de Vlienes adalah kolektor keramik. Lembaga ini nantinya menjadi cikal bakal museum nasional. Di Pulau Jawa, beberapa bangsawan juga menarik perhatian yang besar pada bidang kebudayaan. Pada masa pemerintahan Pakubuwono ke-9, KRA Sosrodiningrat keempat berperan mendirikan Museum Ratya Pustaka pada tahun 1890 di Surakarta. Museum ini mendapat dukungan dari kalangan keraton seperti RTH Joyodiningrat II dan GPA Hadiwijaya. Museum Sono Budoyo di Yogyakarta berawal dari Java Institute yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Lombok, dan Bali. Yayasan ini berdiri pada tahun 1919 di Surakarta yang dicetuskan oleh sejumlah ilmuwan Belanda. Museum Sono Budoyo diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada 6 November tahun 1935. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Hoirunisa, NPM 19140026. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya yang sebelumnya, yaitu mengenai tugas museum. Keberadaan museum mempunyai tugas dalam kehidupan masyarakat. Tugas-tugas tersebut antara lain mengadakan, melengkapi, dan mengembangkan objektif penelitian ilmiah yang tersedia bagi siapapun yang memerlukan. Selain itu, museum juga mampu menyediakan sarana untuk kegiatan penelitian tersebut. Di samping museum juga melakukan kegiatan penelitian sendiri untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Tugas dan fungsi museum juga dikemukakan oleh Sojipto pada tahun 1991, yaitu tugas museum antara lain yang pertama ada tugas pengumpulan benda yang disimpan di dalam museum ini tidak bisa sembarangan. Benda-benda tersebut harus memenuhi syarat untuk dijadikan benda-benda koleksi. Tugas pengumpulan juga tergantung jenis koleksi yang ingin disimpan dan dipamerkan dalam museum. Yang kedua, ada tugas pemeliharaan. Dalam tugas ini menyangkut dua segi, yakni segi teknis dan segi administratif. Segi teknis merupakan seni yang berupaya memelihara benda yang dikoleksi agar terjaga keawetannya
dan yang agar tercegah dari segala kemungkinan pemusnahan atau kehilangan. Yang ketiga, tugas pameran merupakan pekerjaan yang khas yang paling utama bagi setiap museum. Benda-benda yang dipamerkan kepada pengunjung berfungsi untuk menyalurkan ilmu pengetahuan maupun kenikmatan seni bagi benda-benda koleksi seni rupa. Yang keempat, tugas penyelidikan. Museum juga berfungsi sebagai pusat penyelidikan ilmu pengetahuan. Benda-benda koleksi yang terdapat di museum dapat berupa perlengkapan prasarana studi dan penelitian. Misalnya benda 13, benda dari zaman peradaban purba atau dari zaman belum mengenal tulisan untuk menyatakan diri dan sejarahnya. Benda dari zaman purba tersebut bertugas untuk menerangkan langsung tentang suatu zaman kehidupan manusia purba. Nah, yang terakhir, yang kelima, tugas penyaluran ilmu pengetahuan. Tugas ini lebih bersifat sosioedukatif sehingga lebih banyak memanfaatkan koleksi museum dengan cara memberi penerangan yang dapat diterima oleh berbagai macam jenis pengunjung. Tugas lain adalah penyelenggaraan acara-acara, ceramah, penunjukan atau pemutaran film-film yang berkaitan dengan benda-benda koleksi museum. Selamat siang, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Setiawati, NPM 19140025. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kami akan membahas tentang mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Sejarah, Tugas, dan Fungsi Museum. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi museum. Nah, museum ini sendiri adalah sebuah bangunan atau gedung yang digunakan untuk menyelenggarakan pameran benda-benda bersejarah seperti benda-benda zaman dulu yang memiliki nilai penting atau nilai sejarah tersendiri. Nah, fungsi museum ini terdiri dari 4, yaitu museum ini berfungsi untuk tempat rekreasi, yang kedua ini berfungsi sebagai tempat ilmu pengetahuan, yang ketiga berfungsi sebagai sumber informasi, dan yang keempat ini berfungsi sebagai pendidikan kebenaran. Nah, baik, yang kita akan bahas pertama yaitu sebagai tempat rekreasi atau liburan. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena bisa kita lihat bahwa di dalam museum itu banyak sekali benda-benda atau artefak-artefak yang memiliki keunikan tersendiri sehingga menarik perhatian pengunjung. Nah, hal tersebutlah yang digunakan para wisatawan untuk datang berrekreasi ke museum, karena hal tersebut juga bisa untuk membuat kita tenang setelah seharian bekerja. Jadi rekreasi paling bermanfaat yaitu ya pergi ke museum, karena sebagai dibanding rekreasi, museum juga bisa dijadikan tempat edukasi, jadi nggak cuma rekreasi aja. Nah, selanjutnya itu sebagai tempat ilmu pengetahuan. Nah, bisa dikatakan demikian karena kita tahu bahwa benda-benda bersejarah di museum ini tidak hanya sekedar benda-benda saja, namun melainkan sudah ada dasarnya atau sejarahnya. Jadi dikatakan seperti itu menarik para cendekiawan, mahasiswa atau siswa untuk meneliti atau membuka tabir dunia dari peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang berada di museum tersebut. Jadi ilmu pengetahuan mereka atau penelitiannya bisa dibantu melalui benda-benda yang dipamerkan di museum. Nah, selanjutnya sebagai tempat sumber informasi. Nah, kenapa dikatakan demikian? Benar memang. Museum mengandung banyak informasi, di mana di museum kita bisa memperoleh informasi yang kita inginkan, baik sejarah alam, baik sejarah manusia, maupun sejarah perkakas yang ada digunakan di zaman dahulu, tanpa kita harus melakukan penelitian sebelumnya. Kita harus ke tempat asalnya. Jadi di museum sudah ada buktinya, ada dasarnya, ada sejarahnya, dan itu sudah fakta, bukan opini. Nah, yang keempat itu museum sebagai pendidikan kebenaran. Nah, dikatakan demikian karena museum itu dibuka bukan hanya untuk mahasiswa maupun siswa saja, namun museum ini dibuka untuk masyarakat umum yang memiliki ketertarikan sendiri untuk
peradaban manusia dari waktu ke waktu. Nah, karena di dalam museum ini pameran-pameran disajikan ini dapat menarik pengunjung untuk berpikir praktis, konstruktif, logis, dan kreatif, karena semuanya itu sangat langka yang membawa dan menarik para pengunjung untuk datang mengetahui atau mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang ada di museum itu. Nah, menurut Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam bukunya Pengelolaan Museum tahun 2007 ini menyebutkan dalam musyawarah besar yang ke-11 di ICOM pada tanggal 14 Juni 1974 yang membahas tentang fungsi museum. Nah, dalam musyawarah ini, fungsi museum ini terdiri dari 9 fungsi. Yang pertama itu adalah pengumpulan dan pengamanan warisan budaya dan alam. Yang kedua ada dokumentasi dan penelitian ilmiah. Yang ketiga ada konservasi dan preservasi. Yang keempat ada penyebaran dan pemerataan ilmu untuk umum. Yang kelima itu ada pengenalan dan penghayatan kesenian. Yang keenam itu ada pengenalan warisan budaya antar daerah dan antar bangsa. Yang ketujuh ada visualisasi warisan budaya dan alam dan cermin pertumbuhan peradaban manusia dari manusia purba sampai saat ini. Dan yang terakhir itu adalah membangkitkan rasa syukur dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana boleh kita lihat dari saat ini manusia itu kan berevolusi, jadi semakin lama semakin baik. Itu merupakan rasa syukur yang harus kita syukuri, di mana kita boleh hidup sampai hari ini dengan kemajuan zaman yang luar biasa. Nah, dari ke-9 fungsi tersebut banyak sekali fungsi-fungsi lain yang memang menjadi ciri khas dari museum. Namun menurut beberapa ahli itu menjadikan fungsi museum hanya terdiri dari 3 fungsi utama. Nah, yang pertama itu adalah melaksanakan pelestarian terhadap benda-benda artefak yang dianggap penting. Nah, di mana benda-benda ini harus dijaga dan dilestarikan, dan tempat yang tepat itu hanyalah di museum, karena di museum itu tidak akan dijual, karena itu bukan tempat penjualan, namun dipamerkan secara umum. Nah, yang selanjutnya itu ada menyediakan sarana pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam bentuk visual. Nah, pameran-pameran itulah menjadi sarana pendidikan dan visual, khususnya dengan pendidikan sejarah. Nah, dengan pendidikan sejarah ini kita pergi ke museum, maka kita tahu bahwa benda-benda yang dipamerkan di museum ini berkaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari baik oleh siswa maupun mahasiswa. Selanjutnya, sebagai tempat rekreasi yang menjadi tujuan utama bagi masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Sabania, NPM 1914-0003 dari Prodi Sejarah semester 6. Di sini saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu tentang struktur organisasi museum untuk memenuhi tugas mata kuliah museologi yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Ulul Azmi Muhammad SPD MPD, yaitu materi tentang struktur organisasi museum. Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, struktur organisasi yang umum dimiliki oleh sebuah museum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepala atau direktur museum. Tugasnya memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi museum. Lalu yang kedua ada kepala bagian tata usaha museum. Tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, dan ketertiban museum. Selanjutnya yang ketiga ada kepala bagian kuratorial. Tugasnya memimpin penyelenggaraan pengumpulan dan penelitian serta pembinaan koleksi. Selanjutnya yang keempat ada kepala bagian konservasi dan preparasi. Tugasnya yaitu memimpin penyelenggaraan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi, serta preparasi tata pameran. Selanjutnya yang kelima ada kepala bagian bimbingan dan publikasi.
Tugasnya memimpin penyelenggaraan kegiatan bimbingan dengan metode dan sistem edukatif dalam rangka menanamkan daya apresiasi dan penghayatan nilai warisan budaya dan ilmu pengetahuan serta menyelenggarakan publikasi tentang koleksi museum. Selanjutnya yang kelima ada Kepala Bagian Registrasi dan Dokumentasi. Tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan registrasi dan dokumentasi seluruh koleksi. Selanjutnya yang ketujuh ada Perpustakaan. Tugasnya yaitu menyelenggarakan perpustakaan dan menyimpan hasil penelitian dan penerbitan museum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani, NPM 19140002. Saya anggota dari kelompok 2 ingin melanjutkan materi dari teman-teman saya mengenai sejarah, tujuan, dan fungsi museum dengan subbab yaitu jenis-jenis museum. Nah, jenis-jenis museum itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis museum berdasarkan koleksinya, yang kedua jenis museum berdasarkan pengelola, yang ketiga jenis museum berdasarkan area, yang keempat jenis museum berdasarkan pengunjung atau audiens, dan yang kelima yaitu jenis museum berdasarkan pamerannya. Nah, untuk yang pertama yaitu jenis museum berdasarkan koleksi. Berdasarkan koleksinya, jenis museumnya itu seperti museum arkeologi. Nah, museum arkeologi ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda purbakala yang memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam menjaga keawetannya. Selanjutnya yaitu museum seni. Kalau museum seni itu merupakan sebuah bangunan atau ruang kosong yang ditujukan untuk pameran karya seni rupa seperti semacam galeri seni. Yang selanjutnya yaitu museum sejarah alam. Di dalam Museum Sejarah Alam itu memamerkan lebih dari 125 juta spesimen seperti tumbuhan, binatang, fosil, mineral, batu, meteorit, dan juga peninggalan budaya. Di Indonesia itu sendiri terdapat Museum Sejarah Alam juga yang namanya Munasain atau Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia yang terletak di Jawa Barat. Nah, Museum Munasain ini berisikan tentang informasi sejarah alam dan tipe ekosistem serta sumber daya hayatinya. Selanjutnya yaitu Museum Ilmu Pengetahuan. Contoh dari Museum Ilmu Pengetahuan ini adalah Museum Telekomunikasi yang ada di Jakarta, yang berisikan tentang sejarah dan jenis-jenis alat komunikasi baik analog maupun digital. Selanjutnya yaitu Museum Geologi. Untuk museum geologi kita ambil contoh Museum Geologi yang ada di Bandung. Nah, di dalam museum itu tersimpan banyak sekali materi-materi geologi seperti fosil, batuan, dan juga mineral. Selanjutnya yaitu Museum Industrial. Nah, museum industrial itu biasanya menyimpan koleksi-koleksi artefak dari industri tekstil, baja, besi, dan juga gas propan. Dan yang terakhir yaitu Museum Militer. Di dalam museum militer itu terdapat berbagai objek yang dipamerkan seperti senjata, perisai, tank, pesawat, seragam, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jenis museum berdasarkan pengelola. Dilihat dari pengelolanya, jenis museum ini seperti yang pertama, museum pemerintah. Museum pemerintah adalah jenis museum khusus yang menginformasikan sejarah dan keberhasilan seorang presiden atau wakil presiden selama menjalankan masa bakti jabatannya. Selanjutnya yaitu Museum Pemerintah Daerah. Sama halnya dengan museum pemerintah, bedanya museum pemerintah daerah itu didirikan oleh pemerintah daerah yang kemudian pengelolaannya dilakukan dengan pola unit pelaksanaan teknis atau UPT. Selanjutnya yaitu Museum Universitas. Contoh dari museum universitas yaitu Museum Pendidikan Nasional UI. Museum ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Museum Independen, Museum Tentara, Museum Perusahaan Komersial, dan juga Museum Pribadi. Yang ketiga yaitu jenis museum berdasarkan area. Wilayah cakupan tema atau sumber koleksi museum berdasarkan area antara lain terbagi dalam beberapa jenis.
yaitu museum nasional, museum regional atau daerah, museum kota, museum lokal. Nah, jenis-jenis museum berdasarkan area merupakan perpaduan antara koleksi yang menggambarkan budaya atau alam di daerah tertentu dengan pengelolaannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Lalu yang keempat, yaitu jenis museum berdasarkan pengunjung atau audiens. Nah, jenis museum berdasarkan pengunjung atau audiens ini meliputi museum umum atau general public museum, lalu museum pendidikan atau educational museum, lalu museum spesialis, lalu museum anak-anak, serta museum komunitas. Dan yang terakhir yaitu jenis museum berdasarkan pamerannya. Nah, berdasarkan jenis pamerannya, museum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu museum konvensional atau tradisional, yaitu museum yang digunakan atau menggunakan gedung dan ruang pameran seperti pada umumnya. Lalu selanjutnya yaitu museum pada rumah bersejarah, seperti misalnya Museum Sasmitaloka, yaitu sebuah museum yang menempati gedung yang pernah dihuni oleh tokoh militer yang pernah terlibat pada suatu peristiwa penting yang ada di masa lalu. Lalu selanjutnya yaitu museum terbuka. Pada umumnya museum terbuka itu mengangkut bangunan-bangunan dari tempat asal dan menatanya di suatu situs atau di suatu tempat yang luas untuk menciptakan benang lahan masa lalu. Dan yang terakhir yaitu museum interaktif atau virtual, yaitu merupakan sebuah pameran melalui media interaktif atau media virtual. Kesimpulan, museum berasal dari kata Latin museion, yaitu kuil untuk 9 dewa mus, anak-anak dari dewa Zeus, yang tugas utamanya adalah menghibur. Arti museum dapat dipahami dari kegiatannya. Museum-museum dari masa ke masa mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi hakikat pengertian museum tetap sama. Di wilayah Eropa, khususnya Yunani dan Romawi, benih-benih pemusiuman lahir akibat peperangan. Biasanya kerajaan yang menguasai wilayah lain akan membawa banyak rampasan perang. Keadaan yang lebih baik mulai terjadi setelah masa Renaissance atau kelahiran kembali pada abad 15 Masehi. Renaissance terkait ilmu pengetahuan dan kalangan elit atau bangsawan, hartawan, tokoh politik, dan pemuka gereja. Akhirnya museum juga tidak lepas dari kegemaran kalangan terpelajar dan bangsawan Eropa untuk mengumpulkan benda-benda kuno. Tugas museum antara lain tugas pengumpulan benda. Maksudnya, yang disimpan di dalam museum tidak bisa sembarangan. Tugas pemeliharaan maksudnya menyangkut dua segi, yaitu segi teknis dan segi administratif. Tugas pameran-pameran merupakan pekerjaan yang khas dan paling utama dari setiap museum. Selanjutnya, tugas penyelidikan, dan yang terakhir tugas penyaluran ilmu pengetahuan. Fungsi dari museum adalah sebagai tempat rekreasi, tempat ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sumber informasi. Jenis museum ada 4, yaitu ada koleksi, pengelola, area, dan juga pengunjung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.